Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala as'adil khalqi wal mab'usi rahmatan lil alamin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah jami'an. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalimat yang paling utama kita ucapkan pada malam hari ini, kalimat sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat pujian bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena dialah yang berhak untuk menerima seluruh sanjungan, seluruh pujian. Karena dialah yang menciptakan kita, dialah yang memberikan segala-galanya bagi kita semuanya. Bahkan yang paling besar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat iman dan Islam ini. Terlebih lagi kita berada dalam barisan-barisan orang-orang yang menerima sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kelak mudah-mudahan nanti di yaumil qiyamah kita adalah orang-orang yang nanti digandengkan oleh Allah, dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke surganya, bahkan bisa menjadi tetanggaan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita semuanya. Dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh para keluarganya, para istri-istrinya, para sahabat-sahabatnya, begitu juga khulafaur rasyidin, begitu juga orang-orang yang selalu meniti di jalan beliau sampai kiamat nanti. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah malam Jumat, kami mengingatkan terus, mudah-mudahan kita bisa membaca atau menyelesaikan bacaan surat Al-Kahfi. Karena memang sunnahnya pada malam Jumat atau pada hari Jumat membaca surat Al-Kahfi. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan ini. Dan juga jangan lupa untuk memperbanyak sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terlebih saat ini kita berada pada 10 Zulhijjah, artinya 10 hari Zulhijjah. Ini Masya Allah luar biasa pahalanya. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan amal-amal soleh, bisa melaksanakan perbuatan-perbuatan yang baik, dan mudah-mudahan mendapatkan pahala yang berlipat-lipat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan masih membahas tentang tawakal. Kita masuk ke ayat yang ketiga. Dalam surat Al-Anfal ayat 64. Dalam surat Al-Anfal ayat 64. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu hasbukallah wa manittaba'aka minal mu'minin. Wahai Nabi, cukuplah Allah, cukuplah bagimu Allah Subhanahu wa taala
beserta orang-orang yang beriman mengikutimu yang akan menjadi penolong bagimu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala tadi sudah mengatakan bahwasannya dalam surat Al-Anfal, wahai Nabi, cukuplah Allah ya dan orang-orang yang beriman mengikuti engkau. Ada apa di sini ya? Bahwasanya Nabi SAW dikatakan ya, cukupkan Allah yang menjadi pelindung Nabi SAW beserta orang-orang yang beriman yang mengikuti Nabi SAW. Al-murad ya ayyuhan nabiyyu, wahai Nabi. Yang dimaksud dengan ya al-murad bihi, yang dimaksud dengan Nabi di sini adalah ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam. Yukhatibullaha rasulahu biwasfin nubuwah ahyanan. Kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi ini dengan sebutan wahai Nabi. Kadang-kadang wa biwasfir risalah ahyanan. Kadang-kadang juga memanggilnya dengan kata Rasul, wahai Rasul. Fahinama ya'muruhu an yuballigha yunadihi biwasfir risalah. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasul, ada sebuah ayat yang mana dalam ayat ini sebuah perintah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memanggil nabinya dengan sebutan Rasul, wahai Rasul. Wa amma fil ahkamil khassah, adapun tentang hukum-hukum yang khusus, fal ghalib, kebanyakan. Ghalib biasanya lebih banyak, artinya ada. Ya. Biasanya an yunadiyahu biwasfin nubuwah, akan dipanggil dengan wahai Nabi. Berbeda ya konteksnya. Kadang memanggil dengan Rasul, kadang memanggil dengan Nabi. Kalau Rasul biasanya itu Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan Nabi untuk menyampaikan. Adapun tentang Nabi, kalau dipanggil dengan kata-kata Nabi, biasanya itu yang berkenaan dengan hukum-hukum yang khusus. Qala ta'ala, lihat Allah Ta'ala mengatakan, ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Nah, di sini perhatikan, wahai Nabi, kenapa engkau mengharamkan apa-apa yang Allah halalkan? Di sini kan berbicara tentang hukum. Jadi berbicara tentang hukum, Allah Subhanahu wa taala memanggil Muhammad dengan sebutan Nabi. Wa qala ta'ala, begitu juga dalam hukuman begitu juga dalam surat At-Talaq. Allah Ta'ala mengatakan, ya ayuhan nabiyyu idza talaqtumun nisa, wahai Nabi, jika engkau menceraikan, tolak. Ya. Ini kan bahasa cerai di sini adalah untuk siapa? Dia untuk berbicara tentang masalah hukum. Maka ini biasa ya, para ulama menggali kenapa dipanggil dengan Nabi, kenapa dipanggil dengan Rasul. Wan nabiyyu fa'ilu bima'na maf'al bi fathil ain. Ya, bahwasanya Nabi itu bermakna kadang-kadang munba, kadang-kadang munbi. Ya, sama saja. Yang artinya apa? Memberi kabar. Nabi, manba atau mumbi. Maka sering kita membaca surat An-Naba, amma yatasaalun anin naba'il azim. Naba artinya apa? Berita. Ya, maka dinamakan Nabi itu adalah yang memberi kabar, yang memberikan berita. Berita apa? Berita dari Allah Subhanahu wa taala. Disampaikan ke siapa? Disampaikan kepada manusia. Sehingga dikatakanlah dia sebagai seorang nabi. Namun perhatikan kaum muslimin dan muslimat, nabi ini dan rasul ini sudah ditutup oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, sehingga nanti kalau ada orang yang menyampaikan
menyampaikan sunnah, menyampaikan kebaikan, menyampaikan Al-Quran dan sebagainya, maka tidak disebut dengan nabi meskipun dia memberikan kabar. Jadi nabi di sini adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala, dan yang mengangkat menjadi seorang nabi dan rasul itulah haknya Allah, bukan dengan mengangkat dirinya sendiri. Ini aku nabi. Ngaku-ngaku datang masuk sebuah desa, masuk sebuah masuk sebuah komplek dan sebagainya, komplek perumahan, mengatakan aku nabi. Tidak bisa. Ya, barang siapa yang mengatakan dirinya nabi berarti dia kadzab. Dia adalah pendusta. Kenapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah mengatakan, beliaulah penutup para nabi dan rasul. Tidak ada lagi nabi dan rasul setelah beliau. Maka sering dalam khutbah-khutbah kita mendengarkan la rasulah ba'dah. Tidak ada nabi, tidak ada rasul setelah beliau. Ini harus kita yakini. Jangan sampai kita terkecoh. Ada orang ngaku nabi, tiba-tiba kita percaya, subhanallah. Jadi nabi ini Allah yang angkat, bukan diri sendiri. Begitu juga, bukan manusia yang angkat menjadi seorang nabi. Oh, ini saya angkat jadi nabi ya. Tidak bisa. Nabi ini adalah pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah katakan hasbukallah, ya ayuhan nabiyyu hasbukallah. Hasbukallah kafika. Ya, Allah lah yang mencukupkanmu. Wa minhu qauluhu a'ti dirhaman fahasbu. Maka gitu orang-orang Arab mengatakan, aku memberikan 1 dirham itu sudah cukup. Aku cukupkan dengan 1 dirham saja, fahasbu. Ya. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam ayat ini Allah mengatakan bahwasanya ya, cukuplah Allah yang menjadi penolongmu. Wa manittaba'aka minal mu'minin. Begitu juga orang-orang yang beriman yang mengikuti engkau wahai nabi. Dia yang dialah yang akan menjadi penolongmu. Ya. Ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian di ayat selanjutnya, ya, ayat keempat, ya, Syekh Muhammad At-Tamimi membawakan sebuah ayat dalam surat Al-Talaq ayat 3. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Ya, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, berpasrah diri kepada Allah setelah berusaha, fahuwa hasbuh, maka Allah lah yang akan mencukupinya. Tawakal. Ya, tapi dengan dasar di sini adalah tawakal. Kalau dia mau tawakal, insya Allah Allah akan mencukupinya. Ya, jangan hanya ketika kita keluar rumah, ya, jangan kita hanya mengandalkan diri sendiri saja. Ingat, orang yang mengandalkan pada dirinya sendiri, ya, berarti dia bersandar kepada yang lemah. Manusia ini Allah sudah katakan wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan dalam keadaan yang lemah. Bahaya kalau bersandarkan diri kepada yang lemah. Kita duduk begini saja butuh ada penyangga yang kuat. Tidak mungkin kita butuh yang apalagi yang besinya atau mungkin kayunya yang sudah rapuh, akan jatuh semuanya. Maka bersandarlah diri kepada Maha yang kuat. Ya. Allah Ta'ala mengatakan wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Ingat, ketika Allah sudah mencukupi, insya Allah tidak akan ada yang bakal menghalangi. Ya. Fa innallaha yakfihi muhimmatahu. Bahwasanya Allah lah yang akan mencukupi kepentingannya, apa yang dibutuhkan sama hamba itu. Wa yaisara lahu amrahu. Begitu juga akan memberikan kemudahan. Perhatikan kalau kita lihat ketika Nabi Ibrahim alaihissalam, begitu juga Nabi Ismail alaihissalam, kedua-duanya, ya, terutama Nabi Ismail sudah pasrah, sudah
Digorok ya digorok, disembelih ya disembelih. Nabi Ibrahim juga subhanallah luar biasa pasrahnya, tawakal karena menjalankan perintah. Tapi subhanallah dengan mentok rasa tawakalnya apa? Subhanallah diganti dengan kambing. Begitu juga Nabi Ibrahim alaihissalam ketika akan dilemparkan ke dalam api, subhanallah luar biasa. Ya, bagaimana rasa tawakal beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa alaihissalam juga sama. Ya, ketika beliau nabi bersama Bani Israel saat itu. Ya, beliau lari dengan umatnya dikejar oleh Fir'aun bersama tentaranya. Mentok di mana? Mentok di bibir pantai. Ya, kalau berbalik ketemu Fir'aun. Kalau tetap lurus ketemunya pantai. Subhanallah, mentok sudah. Apa di sini? Disinilah tawakalnya. Disinilah bentuk tawakalnya Nabi Musa alaihissalam yang sangat luar biasa. Akhirnya apa? Allah perintahkan lempar tongkatmu. Kalau kita berpikir, apa hubungannya? Ya, hubungannya kita minta tolong sama Allah, disuruh ngelempar tongkat. Untuk apa ngelempar tongkat? Ya, ini menunjukkan rasa tawakalnya Nabi Musa alaihi assalam kepada kita. Ini loh. Jadi tawakal itu melakukan sesuatu yang memang apa? Yang boleh bahkan disyariatkan di dalam Islam. Apa hubungannya lempar begitu saja? Tapi di sini Allah perintahkan Nabi Musa alaihissalam lempar. Kalau kita mungkin masih bertanya dulu. Coba kita, ya, seandainya teman kita lempar coba tongkatmu. Kita tidak berpikir sampai sana. Tapi Nabi Musa alaihissalam yang penting laksanakan perintah Allah. Nanti terakhir apapun yang terjadi itu sudah takdir Allah. Dilempar terbelahlah lautan. Subhanallah. Ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah tawakal yang sangat-sangat luar biasa. Jauh dengan kita-kita. Ya. Apalagi kita dengan para ulama saja sudah berbeda. Ya. Ulama ini kan masya Allah masih jauh juga lampaunya. Ya, dengan para sahabat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat jauh. Kita dengan ulama saja sangat-sangat jauh. Ini tawakalnya. Maka dari itu, ya, fa innallaha hasbuh. Fallahu hasbuhu. Allah lah yang akan mencukupkannya ketika dia mau bertawakal, pasrah. Pasrah di sini ingat setelah berusaha. Yang sering saya katakan dia harus berusaha dulu baru berdoa. Tidak mungkin dia mau punya anak tapi tidak kawin. Gimana caranya? Gimana caranya dia bisa punya anak tapi tidak mau kawin? Ya, ini namanya tawakal yang benar. Walau hasala lahu ba'dal adiyah. Meskipun nanti ketika dia berjuang, ya, dia berjuang dan tawakal akan ada saja adiyah. Artinya siksaan, ya, akan ada disakiti dan sebagainya. Biasa, ini hal-hal yang dia biasa. Kita perhatikan, fa innallaha yakfihil ada. Allah lah yang akan menolong dia, mencukupkan dia. Dari apa? Dari orang-orang yang berusaha menyakiti dia. Fa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayyidul mutawakkilin. Perhatikan, Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tuannya orang-orang yang bertawakal. Siapa sih yang paling tinggi lagi tawakalnya? Siapa yang paling tinggi di antara, ya, bahwasanya kita semua, tentu kita semua yakin yang paling tinggi tawakalnya adalah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau paling tinggi tawakalnya, jauh. Ya. Sangat luar biasa, tawakalnya luar biasa, subhanallah. Ketika pedang sudah di sini, beliau pernah diancungkan pedang di leher beliau, maka orang kafir itu bertanya, siapa yang akan menyelamatkanmu? Nabi SAW menjawab dengan penuh keyakinan Allah. Subhanallah. Kalau kita kan mungkin masih bisa istilahnya, ya, pasang taktik lah. Yang penting hatinya menolak dan sebagainya. Orang pedang sudah di sini. Tapi ya Rasulullah SAW, beliau adalah sayyidul mutawakkilin, tuannya orang-orang yang bertawakal, yang paling pertama lah, tingkatan paling pertama. Perhatikan, wa ma'adzalika yusibuhul adza. Beliau adalah orang yang paling tertawakal, tapi beliau juga disakiti, biasa.
Jangan kira nanti orang sudah bertawakal bebas dari namanya bulian, bebas dari yang namanya celaan, bebas dari yang namanya disakiti, diintimidasi dan sebagainya. Ini salah. Tetap akan ada ujian-ujian seperti ini untuk menunjukkan kualitas kita. Ya, menunjukkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innallah wa ma'a dzalika yusibuhul adza. Rasul SAW adalah orang yang paling bertawakal, tetap juga ya pernah disakiti oleh para orang-orang kafir Quraisy. Maka lihat Ummu Jamil, ya, istrinya si Abu Jahal. Abu Lahab. Istrinya Abu Lahab, Ummu Jamil namanya, ya. Jadi dia hampir setiap subuh, menjelang subuh itu nebar apa? Nebar duri-duri di jalan-jalannya Rasul yang akan menuju masjid. Subhanallah, akan ada ujian. Di perang Uhud sampai patah gigi beliau. Ya, pipinya berdarah. Apakah beliau tidak tawakal? Tawakal. Orang yang bertawakal bisa terluka? Bisa. Ya. Ini menunjukkan, jangan katakan ya bahwasanya wali itu tidak mungkin bisa luka, tidak mungkin dan sebagainya. Hati-hati. Ya. Jangan dikatakan ukuran wali itu adalah kebal. Ini bahaya ini. Kalau ukuran wali adalah kebal, bahaya. Kenapa? Saat zaman sekarang, subhanallah, dukun pun kebal. Bisa dikatakan wali? Tidak mungkin. Banyak sekarang bisa dilihat di televisi. Ya, orang ngaku-ngaku kebal. Kalau itu dikatakan kebal, berarti dia sebagai seorang wali bahaya. Ya, maka dari itu, ya, wala tahsulu lahu al-madarrah. Tetapi ingat, ya, bahwasanya memang ketika dia mendapatkan hal yang disakiti dan sebagainya, melukai dan sebagainya, tidak akan sampai membahayakan, terutama keimanannya. Ini bagi orang-orang yang tawakalnya sangat luar biasa. Li'annallaha hasbuhu. Kenapa? Karena dia yakin Allah lah yang akan menjadi yang mencukupkannya, yang akan menjadi penolong bagi dia. Fannatijah liman i'tamada, maka nilainya atau maka akhirnya liman i'tamada, barang siapa yang bertawakal, pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, bersandar kepada Allah, an yakfihi rabbahu al-maunah. Pasti Allah akan mencukupi segala kebutuhannya, pasti. Yang penting di sini berusaha ya. Berusaha. Jangan dia di dalam masjid terus berdoa saja tapi tidak mau keluar. Siapa yang memberikan rezeki? Ini dalam sebuah riwayat, Umar sampai benci melihat orang seperti ini. Di masjid tok berdoa, siapa yang mau ngasih dia makan? Dipikir begini terus, tidak usah bekerja lah, pokoknya begini terus. Ya, makanya Umar sampai mengatakan apa? Sayyidina Umar mengatakan apa? Ya, tidak mungkin Allah menurunkan dinar wala dirham dari langit, tidak mungkin. Sehingga ada hadis Nabi SAW yang mengatakan bahwasannya, ya, orang yang berbekal kapak, dia pergi ke hutan, ya, mencari kayu bakar, itu lebih baik. Artinya dia berusaha, bekerja. Ini orang yang beriman seperti ini, ya. Jadi bekerjanya, ya, usahanya sangat luar biasa, terus akan ditutup dengan doa yang sangat kuat. Ini baru namanya tawakal. Kemudian wal ayatu tufidu bimafhumiha anna, bahwasanya ayat ini, ya, memberikan sebuah faidah, memberikan sebuah keuntungan bagi kita. Bimafhumiha, dengan memahaminya, anna man tawakkala ala ghairillahi khudila. Perhatikan, siapa yang bertawakal kepada selain Allah, khudil. Artinya dia akan menjadi orang yang merugi. Orang yang bertawakal kepada selain Allah. Li'anna ghairallah la yakunu hasban kama taqaddam. Ingat, orang yang bertawakal kepada selain Allah, Allah artinya apa? Bahwasanya tidak mungkin orang tersebut akan menjadi akan menjadi orang yang mencukupi atau akan menjadi penolongnya. Faman tawakkala ala ghairillah takhallallahu anhu. Ingat, barang siapa yang bertawakal kepada selain Allah, Allah akan berlepas diri. Takhalla anhu, berlepas diri, terserahlah. Ya. Wasara maukulan ila hadha syai'. Sehingga apa? Dia akan bersandar,
ya, segala sesuatunya dia akan sandarkan kepada orang yang tadi dia tawakkali. Dia menjadi yang dia jadikan wakil. Walam yahsul lahu maqsudah, dan dia tidak akan mencapai tujuannya. Ini bagi orang yang bertawakal kepada selain Allah. Disinilah Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, man ta'allaqa, ya, syai'an, barang siapa yang menggantungkan sesuatu kepada selain Allah, wukila ilaih, dia akan apa? Bahwasanya hatinya akan disandarkan kepada sesuatu tersebut. Ya, man ta'allaqa syai'an, barang siapa yang bergantung pada sesuatu bukan kepada Allah, akan digantungkan hatinya di sana, bersandar. Maka siapa yang bersandar kepada, ya, sehelai gelang, bersandar kepada sehelai kalung, ya, seperti bayi, kita kadang-kadang, ya, masih banyak di negeri kita, di Indonesia ini, ya, masih banyak kita lihat bayi-bayi dikasih ya semacam, ya, jimat lah, yang berwarna merah, yang ditulis-tulis dengan apa, jimat-jimat dan sebagainya, ditulis jampe-jampe dan sebagainya. Seakan-akan apa? Inilah yang akan dapat menolong. Maka siapa yang menggantungkan, ya, menggantungkan dirinya kepada kalung atau cincin atau dan sebagainya semuanya, atau batu, ya, maka Allah akan, ya, membuat hatinya bersandar kepada sesuatu tersebut. Akhirnya apa? Dia akan bergantung terus. Dulu kan banyak, mungkin di tahun-tahun 90-an ada orang jual sabuk dari negeri inilah, dari daerah ini, sabuk yang tulisannya subhanallah, coretan-coretan kayak bahasa Arab itu dijual. Bajunya juga dijual dengan coretan-coretan bahasa Arab. Akhirnya apa? Oh, nanti dipesankan sama dagangnya sudah. Kalau nanti keluar pakai ini, mau kemana-mana pakai ini. Akhirnya bergantung terus. Keluar kemana-mana harus pakai ini. Nanti keluar pas lupa, balik lagi. Kenapa? Nanti kalau ada yang nusuk bahaya ini. Harus pakai sabuknya. Ya, kalau sabuknya dari kulit mungkin, atau sabuknya yang besi, tidak mungkin ditusuk dan sebagainya, wajar. Tapi kalau yang yang semacam kain dan sebagainya, ini kan subhanallah. Inilah kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang menggantungkan dirinya kepada sesuatu, Allah akan sandarkan hatinya kepada barang tersebut. Nauzubillahi min dzalik. Ya, wa sara maukulan ila hadza syai' wa lam yahsul lahu maqsudah. Bahkan apa? Allah tidak akan sampaikan apa yang dia inginkan. Wa ta'ada 'anillah, justru apa? Dia akan semakin jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Bimiqdari tawakkulihi ala ghairillah, sesuai dengan kadarnya dia tawakal kepada selain Allah. Semakin dia kuat tawakalnya kepada selain Allah, semakin dia kuat tawakalnya kepada batu, dia akan semakin jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila ada orang seperti ini, ayo kembali. Jangan pernah merasa takut. Ya, kita rasa memang bahwasanya, ya, ketika batu atau yang dihuni sama jin dan sebagainya, ini harus dilawan. Masih banyak para ustadz-ustadz yang ada, silahkan datang ke sana dan sebagainya, minta sarannya bagaimana harus menjauhi benda-benda yang dikatakan keramat, benda-benda yang dikatakan memiliki hal-hal yang ajaib. Harus hati-hati. Ini kenapa? Ini bisa jatuh kepada kesyirikan. Bahaya orang bersandar kepada cincin dan sebagainya. Na'udzubillahi min dzalik. Yang pernah yang beberapa tahun yang lalu, ya, dengan batu anak kecil, ya, anak kecil punya batu yang bisa dikatakan untuk batu ini bisa memberikan obat. Subhanallah, di mana akal kita? Di mana akal kita? Ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hati-hati dalam bertawakal kepada, ya, selain Allah Subhanahu wa taala. Karena tawakal itu hanya untuk Allah, tidak kepada yang lain. Ya, ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mungkin ini lagi 10 menit, ada pertanyaan dipersilahkan. Baik, saya lanjutkan dulu. Belum ada pertanyaan. Bismillah. Baik. Sini, ya, datangkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu.
ya, radhiyallahu anhuma, ya, Abdullah bin Abbas. Qala, ya, dia mengatakan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Qalaha Ibrahim alaihi salam hina ulqiya finnar. Wa qala Muhammadun hina sallallahu alaihi wasallam hina qalu lahu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana. Al-ayah. Rawahu Al-Bukhari wan Nasa'i. Jadi Abdullah bin Abbas pernah mengatakan, beliau membawakan sebuah ayat hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ini ayat sudah terkenal, Masya Allah. Ya, tapi jangan dipakai ke hal-hal yang tidak-tidak. Ya, ketemu sama anjing hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ya, jangan hal-hal yang maaf, bukan untuk tujuan-tujuan seperti itu, ya. Qalaha Ibrahim alaihi salam, ya, bahwasanya hasbunallah, cukuplah Allah. Ya, saya cukupkan diriku kepada Allah, ya, wa ni'mal wakil, dan Allah lah sebaik-baik penolong. Ayat ini dibaca oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika akan dilemparkan ke dalam api. Dan ayat ini pula, zikir ini atau doa ini juga dibaca oleh siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hina qalu lahu, ketika ada yang mengatakan kepada beliau, innan nasa qad jama'u lakum, sesungguhnya manusia atau orang-orang sudah berkumpul untukmu wahai Muhammad dan para kawan-kawanmu semuanya. Fakhshawhum, maka takutlah engkau kepada mereka. Fazadahum imana. Apa yang justru terjadi apa? Fazadahum imana. Bukan takut, justru apa? Imannya bertambah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wa hadza fi nassil Quran. Maka ini ada di dalam Al-Quran. Ya. Lama insarafa Abu Sufyan, ketika Abu Sufyan itu insarafa, ingin kembali kemana? Ya, ingin balik min Uhud, dari Uhud. Ceritanya kan di perang Uhud kan memang kalau secara kasat mata kita, ya, bahwasanya umat Islam saat itu kalah. Tapi para ahli sejarah mengatakan bahwasanya, ya, kalahnya hanya, ya, secara kasat mata. Adapun menang secara moral. Secara moral menang. Kenapa masih bisa balik? Ya, maka dari itu ketika Nabi SAW dan para sahabat balik ke Madinah, terus orang kafir Quraisy juga ingin balik ke mana namanya, balik ke Mekah yang dipimpin oleh Abu Sufyan, maka dia ingin balik lagi Abu Sufyan ini ke Madinah lagi. Ya. Liyaqdiya alaihim biza'mihi. Dengan tujuan apa? Untuk, ya, istilahnya menuntut balas lah. Ya, menuntut balas terhadap apa yang sudah terjadi, terlebih di perang Badar. Kenapa? Nabi SAW, mohon maaf, belum meninggal, belum mati dalam perang tersebut. Artinya mereka apa? Masih kesel. Sebelum Muhammad meninggal, terus penyakitnya kafir Quraisy akan timbul. Ya, bahwasanya mereka tidak akan tenang selama Nabi itu masih hidup. Makanya apa? Abu Sufyan akhirnya apa? Pingin balik lagi ke Madinah untuk menyerang. Falaqiya Rukba. Ya, ketika beliau akan bahwasanya Abu Sufyan akan balik, ya, beliau bertemu dengan istilahnya rombongan pedagang-pedagang yang akan balik ke Madinah. Faqala lahum, maka dia mengatakan apa kepada para pedagang-pedagang itu? Ila aina tadhhabun? Mau ke mana kalian? Mau ke mana kalian pergi? Qalu nadhhabu ilal Madinah. Kami akan pergi ke Madinah nih. Saya mau balik ke Madinah kita. Faqala ballighu Muhammadan. Maka dia mengatakan, sampaikan, ya, ini sampaikan kepada Muhammad dan para sahabat-sahabatnya, anna raji'una ilaihim faqaduna alaihim. Kami ini, dia mengatakan Abu Sufyan, ya, semacam ngancam lah. Kami ini semuanya mau balik ke Madinah, mau nyerang lagi. Ya,
Faja'a ar-rakbu ilal Madinah. Maka pedagang-pedagang yang tadi ditemukan sama Abu Sufyan ini sampailah di Madinah. Baballighuhum. Maka menyampaikan, ya, mereka sampaikan apa yang telah dikatakan oleh Abu Sufyan, ya, kepada Rasul dan para sahabatnya. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam wa man ma'ahu. Perhatikan, disinilah Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan para sahabatnya semuanya, ma'ahu, dengan bersama beliau, dengan penuh keyakinan beliau mengatakan apa? Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah Subhanahu wa taala bagi kami dan sebaik-baik penolong bagi kami. Kan awalnya diancam, Muhammad dengan sahabat semuanya, kamu harus takut nih, ini kita mau nyerang lagi, hati-hati. Dengan jumlah yang lebih besar lagi, dengan tenaga yang baru, ya, dengan personil yang hebat-hebat dan sebagainya, kita mau balik lagi sekarang. Makanya kamu harus takut dengan kita. Itu kata orang-orang kafir Quraisy. Allah katakan apa? Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan apa? Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wa kharaju fi nahwi 70 raqiba. Nabi Nabi SAW tidak takut, bahkan tadi berdoa dengan berzikir seperti tadi. Cukup Allah. Beliau akhirnya apa? Ya, kharaju fi nahwi 70 raqiba. Keluar dengan 70 orang. Ya, artinya apa? Ucapan yang disampaikan Abu Sufyan, ini loh, kita orang muslim tidak takut. 70 orang dikirim. Ayo sudah. Ya, hatta ballighu Hamra'ul Asad, sampai di daerah yang namanya Hamra'ul Asad. Summa inna Abu Sufyan, ya Abu Sufyan turaji'u an ra'yihi wan sarafa ila Makkah. Akhirnya apa? Abu Sufyan ya takut. Artinya ya sudah, ditelan kembali ludahnya, tidak jadi. Insarafa, balik ke Mekah akhirnya. Wa hadza min kifayatillahi li rasulihi walil mu'minin. Ini menunjukkan apa? Allah lah yang mencukupi bagi para rasul dan orang-orang yang beriman, haitsu i'tamadu alaihi ta'ala. Kenapa? Karena mereka semua bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini mungkin sebagai muqaddimah dalam hadis ini. Insyaallah nanti kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang, ya. Pertemuan yang akan datang kayaknya tidak bisa. Ya, pertemuan datang insyaallah kita libur karena kayaknya malam takbir, ya. Jadi sudah hari Jumat kita Lebaran. Demikian mungkin yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Kita akhiri dulu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.